Pedoman hidup kita hari ini, hidup berbahagia di dalam Tuhan. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyak orang mengejar kebahagiaan melalui harta, jabatan, kesehatan, dan keberhasilan duniawi. Namun Yesus justru membuka khotbahnya di bukit dengan cara yang sangat mengejutkan. Ia menyebut bahwa bahagia bukan pada mereka yang kaya dan mereka yang kuat, tetapi bahagia itu ada pada mereka yang miskin di hadapan Allah, yang lapar akan kebenaran, yang lemah lembut, dan yang menderita karena kebenaran. Yesus sedang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari keadaan kita tampak luar ini, melainkan dari hubungan kita yang benar dengan Allah. Kata hidup berasal dari kata Yunani yang artinya hidup sejati dari Allah, hidup rohani yang penuh makna, yaitu kata zoe. Ini bukan sekedar hidup biologis, tetapi Yesus berbicara tentang hidup yang dipenuhi hadirat dan kehendak Allah. Kata berbahagia dalam Yunaninya disebut dengan makarios, yang artinya diberkati Allah. Keadaan sukacita yang dalam dan stabil. Bahagia bukan karena situasi, tetapi karena perkenanan Tuhan kepada kita. Makarios bukan sekedar senang sesaat, tetapi hidup yang berada di bawah kasih karunia Allah. Situasi dan keadaan pada masa Yesus menyampaikan khotbah di bukit ini. Bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa kebanyakan rakyatnya rakyat kecil, hidupnya miskin dan mengalami penindasan. Mereka lapar akan keadilan. Mereka di bawah penjajahan Romawi dan banyak yang hidup susah secara ekonomi dan sosial. Mereka ini berharap Mesias datang, Mesias yang dijanjikan oleh para nabi, yang akan membebaskan mereka dari penderitaan, dari kesewenang-wenangan, dan dari penjajahan, dan membawa pembebasan kepada mereka, yaitu pembebasan secara politik. Namun Yesus justru mengajarkan kerajaan Allah dimulai dari pembaharuan hati. Kebahagiaan dimulai dari pertobatan dan ketergantungan kepada Tuhan. Yesus membalikkan standar duniawi kepada standar surgawi. Beberapa teolog berpandangan seperti ini tentang hidup berbahagia. Agustinus dalam bahasa Latin menyatakan tentang berbahagia ini adalah beatitudes, yang artinya tangga rohani menuju hidup yang penuh di dalam Allah. Setiap ucapan bahagia membawa manusia makin dekat kepada karakter Kristus. Martin Luther menegaskan bahwa kebahagiaan Kristen tidak terletak pada kekuatan manusia, tetapi pada anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kelemahan manusia tersebut. Poin yang pertama, bagaimana hidup berbahagia di dalam Tuhan? Berbahagia saat rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap hari, maka kita merasa bahwa
kita adalah orang yang tidak punya apa-apa. Dan ketika kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa, maka kita tidak menjadi orang yang sombong. Meskipun kita sudah melaksanakan dengan baik dan benar tentang iman kita, tentang firman Tuhan yang kita terima. Kita tidak menjadi sombong. Kita tetap merasa bahwa belum ada apa yang kulakukan di tengah-tengah kehidupanku ini. Dan setiap orang yang miskin ini di hadapan Allah adalah orang yang selalu hidup di dalam doa. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan mengisi hati setiap orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa dia masih belum ada apa-apanya. Tuhan akan mengisi hatinya yang kosong dan yang rendah itu. Poin yang kedua, berbahagia saat menangis karena dosa dan penderitaan. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Mungkin dalam pemikiran kita, orang yang berduka cita itu adalah orang yang kehilangan suami, istri, anak-anak, orang tua, oleh karena mereka telah meninggal dunia. Atau orang yang berduka cita karena kehilangan harta bendanya, apakah dicuri orang, apakah dirampok orang, apakah mengalami bencana. Itulah orang yang berduka cita dan orang yang berbahagia. Mungkin seperti itu pandangan kita. Kalau seperti itu pandangan kita, maka kita akan, ya silakan aja hidupku ditinggal suami, ditinggal istri, atau ditinggal anak, atau ditinggal orang tua, atau silakan saja hartaku diambil orang dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang berbahagia yang disampaikan Tuhan Yesus ini adalah orang yang berduka cita, adalah orang yang menyesali dosanya. Dia tahu dia berdosa, dia tahu melakukan kejahatan, dia tahu telah melanggar firman Tuhan. Maka dia menyesali dosanya. Dia berduka cita. Sama seperti seorang yang berdoa di bait Allah itu. Dia menangis terus sambil menepuk dadanya. Menangis terus, dia tidak mengucapkan kata apa-apa, tapi dia menangis terus. Nah, tetapi ada orang yang berdoa, dia menengadah kepalanya ke atas, dan dia merasa, terima kasih Tuhan, aku telah Engkau berkati, terima kasih Tuhan hidupku seperti ini, terima kasih Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang baik, jabatan yang baik, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang menyesali dosanya, kejahatannya, dan yang dia melanggar firman Tuhan Allah. Dia datang kepada Tuhan pada saat-saat seperti itu. Untuk itu Tuhan sendiri akan datang menghibur dia. Itu yang dimaksudkan dengan berbahagialah orang yang berduka cita. Bagian yang ketiga, berbahagia saat lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, ayat 5. Nah, banyak orang bertutur sapa yang baik. Itu baik, sangat bagus. Saya juga adalah orang yang mau untuk bertutur sapa yang bagus dan mau ramah dengan orang lain seperti itu. Ya kan? Itu sangat bagus, nggak ada masalah dengan itu. Dan itu silakan dikembangkan. Ya. Nah, tetapi yang paling tinggi yang mau disampaikan Tuhan Yesus di sini adalah berbahagialah orang yang lemah lembut, yaitu orang yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Sehebat apapun yang dilakukan orang lain kejahatan kepada dirinya, dia tidak membalaskan. Dia tidak membela diri. Dia mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan membela dia, sama seperti Daud. Dia mengandalkan Tuhan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya, dia mengandalkan Tuhan. Nah, akhirnya dia mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Orang yang berserah kepada Tuhan Yesus, orang inilah yang akan menghidupi hidupnya dengan lemah lembut dalam nikmat damai sejati dari Tuhan. Yang keempat, berbahagialah saat lapar akan kebenaran. Dalam ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini bukan orang-orang yang lapar makanan dan haus minuman, bukan. Tetapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yaitu yang selalu rindu dengan firman Tuhan. Dia tidak sekedar mau mendengarkan firman Tuhan, kayaknya aku butuh firman Tuhan untuk menenangkan hati dan jiwaku. Tidak sekedar itu, tetapi dia setelah mendengarkan firman Tuhan, dia menghidupi firman Tuhan itu dengan hidup yang benar. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang rindu kepada firman Tuhan dan rindu hidup dalam kebenaran. Nah, orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kepuasan dari Tuhan. Tuhan pasti memuaskan jiwanya yang haus dan jiwanya yang lapar. Yang kelima, berbahagia saat penuh belas kasihan. Dalam ayat 7, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Siapa dari antara kita yang tidak pernah disakiti orang? Pasti kita pernah, bahkan mungkin sering disakiti oleh orang lain. Bahkan mungkin suami, istri, anak-anak, bahkan mungkin orang tua kita, tetangga, adik kakak, bahkan teman sekerja, bahkan teman sepelayanan kita menyakiti hati kita. Nah, ketika kita mampu untuk mengampuni, nah inilah orang yang bermurah hati. Ketika kita mampu untuk mengampuni mereka yang bersalah. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu juga doa yang disebutkan oleh atau dinaikkan oleh Stefanus. Nah, karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan tentang ucapan bahagia ini kepada kita, berbahagialah orang yang murah hatinya, maka kita diminta untuk menjadi orang yang mengampuni. Jangan biarkan dirimu menahan-nahan di sini pengampunan dan terus memendam benci kepada orang yang melakukan kejahatan dan yang menyakitkan hatimu itu. Jangan simpan di sini. Yang ada adalah engkau akan terus merasa sakit hati. Dan yang ada adalah engkau tidak akan hidup bahagia. Yang ada adalah engkau akan melakukan balas dendam. Kapan engkau tidak salah? Kapan engkau tidak lewat di depanku? Kapan engkau tidak macam-macam lah merencanakan kejahatan kepadanya? Tetapi ketika kita mampu untuk mengampuni, ini adalah orang yang murah hati. Karena kita telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus, maka kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, berbahagialah orang yang bermurah hati juga adalah orang yang mau menolong sesama. Tuhan selalu menunjukkan kepada kita, menghadirkan di depan kita, dan memberikan kepada kita informasi orang-orang yang perlu kita tolong. Tuhan selalu menyentuh hati kita supaya kita mau menolong orang lain. Nah, ketika kita bermurah hati kepada orang-orang yang perlu ditolong ini, kita datang untuk menolongnya, kita peduli kepadanya, maka kita adalah orang yang bermurah hati. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, kita diminta oleh Tuhan Yesus Kristus
untuk menjadi orang yang bermurah hati, yaitu orang yang mengasihi orang yang perlu pertolongan. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kita lagi dan semakin memberikan kasih-Nya lagi kepada kita. Yang keenam, berbahagia saat kita hidup suci. Dalam ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, orang yang suci hatinya adalah orang yang menjaga pikiran dan motivasi hidupnya, rencana-rencananya, pikiran-pikirannya, perkataan-perkataannya. Dia jaga. Dia langsung berpikir seperti ini. Kalau ini ku bikin, kalau ini ku perbuat, kalau ini ku sebutkan, kalau ini ku katakan, bagaimana perasaan orang lain? Apakah mereka tersinggung? Apakah mereka tersakiti? Nah, menjaga pikiran dan rencana hidup kita. Apa-apa yang mau keluar, kita keluarkan dari mulut kita ini, kita jaga. Kadang-kadang seperti lagu bahasa Batak. Mohon maaf kepada saudara-saudaraku, yang lain nanti saya akan terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Sonama tutung baba dila mandokon api. Mulut kita ini tidak terbakar ketika mengucapkan api. Nah, ketika mulut kita ini mengucapkan sesuatu yang suka-suka kita ucapkan, padahal orang sudah sakit hatinya, panas telinganya, merasa dirinya sepertinya diremehkan, dilecehkan, dan lain sebagainya. Maka kita termasuk orang yang tidak suci hatinya. Tetapi ketika kita langsung berpikir, kalau ini kusebutkan, kalau ini kukatakan, kalau ini kukerjakan, kalau ini kulakukan, dan lain sebagainya, apakah ini akan mendatangkan bahagia bagi orang lain, mendatangkan sukacita bagi orang lain, mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain? Maka itulah yang disebut dengan berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang berikut, berbahagialah orang yang suci hatinya adalah orang yang jujur. Jujur di hadapan Allah. Kalau jujur di hadapan manusia, nah itu masih perlu dipertanyakan. Karena bisa saja dia mengatakan, aku tidak melakukan. Tapi sebenarnya dia melakukan. Sampai dia angkat sumpah-sumpah. Sumpah suwer gitu ya. Tapi ketika kita diminta jujur di hadapan Tuhan, dan kita hidup jujur di hadapan Tuhan, maka inilah orang yang suci hatinya. Ya, kalau Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, kalau ya katakanlah ya, kalau tidak katakanlah tidak. Lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Nah, orang-orang yang suci hatinya ini adalah orang-orang yang mengalami hadirat Allah. Bagian yang ketujuh, berbahagia saat membawa damai. Dalam ayat 9 Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara yang kekasih, kita ini orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda-beda latar belakang kehidupan, berbeda-beda latar belakang status sosial, berbeda-beda latar belakang pendidikan kita. Ya, kita berbeda. Secara jenis kelamin juga kita berbeda. Aku laki-laki, dia perempuan. Ya kan? Secara fisik mungkin kita juga berbeda dan lain sebagainya. Nah, tetapi jangan diperdalam perbedaan tersebut. Dengan perbedaan tersebut, kita pasti dalam cara pandang, cara berpikir juga pasti berbeda. Tapi kalau kita perdalam perbedaan-perbedaan tersebut, yang ada adalah kita tidak akan ketemu. Kita langsung bergesekan satu dengan yang lain. Ya, kita langsung mau angkat senjata dengan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Tetapi ketika ada perbedaan,
kita bisa berdamai dengan perbedaan tersebut. Bahkan ada orang yang sedang berkonflik, kita hadir untuk menjadi juru damai bagi mereka. Maka di situ kita disebut orang-orang yang membawa damai. Dan ketika disebut orang-orang membawa damai, maka kita adalah orang yang berbahagia. Apalagi kalau kita bisa membawa damai tersebut bukan hanya di tengah keluarga kita, tapi di mana kita bekerja, di mana lingkungan kita berada, bahkan di tengah-tengah gereja di mana kita menjadi anggota jemaat di sana. Ketika kita mampu untuk menjadi pembawa damai di sana, maka kita adalah orang yang berbahagia. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagian ke-8. Berbahagialah saat menderita karena iman. Tuhan Yesus dalam ayat 10-12 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara yang terkasih, hidup ini sering terasa sulit. Oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak senang dengan kehadiran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dianggap kita pengganggu mereka. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, tapi dianggap kita pengganggu hidup mereka karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena kita dianggap pengganggu hidup mereka, maka mereka akan selalu mengganggu kita, selalu menghempang kita, selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat kepada kita, dan menghempang bentuk pelayanan, bentuk peribadahan kita. Seperti yang terjadi pada bulan Desember kemarin, gereja dilarang merayakan Natal. Gereja dilarang merayakan Natal karena dianggap mengganggu ketentraman, kenyamanan. Nah, ketika hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita dan kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah orang yang berbahagia meskipun kehidupan kita teraniaya. Apalagi kalau kita tidak kompromi dengan dosa. Kita tidak angkat senjata untuk melawan dia. Siapa kali kau rupanya? Kau kuat, aku kuat. Kau punya senjata, aku punya senjata. Perang, silakan. Nah, padahal kita tadi di ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, ketika orang melakukan yang tidak baik kepada kita, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, orang melakukan yang tidak benar kepada kita, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita tidak kompromi, kita tidak melakukan kejahatan, kita tidak melakukan balas dendam. Maka kitalah yang disebut orang yang berbahagia itu. Kita lihat kawan-kawan kita yang di Nigeria, ya, yang orang-orang percaya mau digenosida di sana. Mereka semakin mendekat diri kepada Tuhan. Dalam prinsipnya semakin dibabat, semakin merambat. Karena apa? Upahmu besar di sorga. Untuk itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari hidup berbahagia di dalam Tuhan. Tersenyumlah.